Sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPNS PAI berikutnya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan dalam mengikuti tes SKB dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama ya. Islam telah menguasai Andalusia sejak zaman Bani Umayyah, yaitu pada masa Khalifah A. Muawiyah, B. Marwan bin Hakam, C. Abdul Malik bin Marwan, D. Umar bin Abdul Aziz, dan E. Walid bin Abdul Malik. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang E ya, Walid bin Abdul Malik ya, dimana pada saat kepemimpinannya itu beliau memberikan mandat kepada Musa ya untuk mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Tarif bin Malik dan bisa menguasai Gibraltar pada awalnya, lalu setelah itu bisa menguasai Andalusia ya. Lanjut kita ke soal nomor 2 ya. Dalam rangka penaklukan Andalusia, umat Islam melintasi selat A. Sisilia, B. Gibraltar, C. Karibia, D. Malta, dan E. Bosporus. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang B ya, Gibraltar. Karena selat yang merupakan pemisah antara benua Afrika dan Eropa itu adalah selat Gibraltar ya. Lanjut kita ke soal nomor 3 ya. Siapakah yang menjadi khalifah pertama pada masa dinasti Bani Abbasiyah? A. Abul Abbas Asyafah, B. Ja'far al-Mansur, C. Yazid bin Muawiyah, dan E. Harun al-Rashid. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang A ya, Abu Abbas Asyafah ya, dimana nama lengkap beliau itu adalah Abu Abbas bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ya. Nah, untuk nama Asyafah itu sendiri beliau dapat pada saat beliau itu berpidato di depan penduduk Kufah ya, di mana beliau menyatakan diri bahwa beliau adalah seorang Asyafah al-Mubih ya, atau yang berarti bahwa beliau itu seorang penumpah darah yang halal dan seorang yang siap membinasakan siapapun ya. Lanjut kita ke soal nomor 4. Puncak kejayaan tertinggi Bani Abbasiyah pada saat dipimpin oleh Khalifah A. Asyafah, B. Harun al-Rashid, C. Sulaiman, D. Umar bin Abdul Aziz. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang B ya, Harun al-Rashid ya, dimana pada saat beliau menjadi khalifah itu banyak ya prestasi-prestasi yang sudah beliau torehkan. Di antaranya adalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban ya. Dan telah didirikannya tempat yang bernama Baitul Hikmah ya sebagai perpustakaan ya, dan juga sekaligus sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan pada saat itu ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Pusat ilmu pengetahuan yang terkenal pada masa kekhalifahan Bani Abbas adalah A. Baitul Hikmah, B. Damaskus, C. Kutab, dan D. Halaqah. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang A ya, Baitul Hikmah ya, di mana Baitul Hikmah ini adalah sebuah perpustakaan besar dan tempat untuk kajian-kajian ilmu pengetahuan ya. Lanjut kita ke soal nomor 6. Pada masa Bani Abbasiyah, para ahli sejarah membagi perkembangan masa tersebut menjadi 5 tahap. Dan pada tahap pertama mendapatkan pengaruh dari A. Persia, B. Turki, C. Yunani, dan D. Arab. Jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang A ya, Persia, di mana para ahli sejarah itu sepakat ya untuk membagi
perkembangan masa menjadi 5. Di antaranya itu periode pertama disebut pengaruh Persia pertama, periode kedua disebut pengaruh Turki pertama, dan yang ketiga disebut pengaruh Persia kedua, keempat itu disebut pengaruh Turki kedua, dan kelima masa khalifah bebas dari dinasti lain ya. Akan tetapi pada masa yang kelima ini kekuasaannya hanya efektif di sekitaran kota Baghdad saja ya. Lanjut kita ke soal nomor 7. Putra mahkota Bani Umayyah melarikan diri ke Andalusia pada saat Daulah Bani Umayyah mengalami keruntuhan adalah A. Abdullah bin Malik, B. Marwan bin Hakam, C. Abdurrahman Ad-Dakhil, dan D. Tariq bin Ziyad. Jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang C ya, Abdurrahman Ad-Dakhil ya. Dimana Abdurrahman Ad-Dakhil itu setelah menyeberangi Selat Gibraltar, beliau tiba di Andalusia ya. Beliau bergabung dengan para pendukung Bani Umayyah lainnya. Dengan bantuan mereka, Abdurrahman sendiri mampu menjadi seorang penguasa di daerah Cordoba ya untuk selanjutnya. Lanjut kita ke soal nomor 8. Berkembangnya ilmu pengetahuan di Cordoba menjadi pertanda puncak kejayaan dinasti Bani Umayyah II di Andalusia yang sedang dipimpin oleh A. Abdurrahman I, B. Abdurrahman II, C. Hisham III, dan D. Abdurrahman III. Nah, jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah jawaban yang B ya, Abdurrahman II ya. Karena dimana beliau itu seorang khalifah yang sangat dicintai rakyatnya, dan beliau itu sudah terdidik dari semenjak kecil oleh ayahnya ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 9. Siapakah dua putra mahkota Harun ar-Rasyid yang diangkat menjadi khalifah? A. Al-Ma'mun dan Al-Muqtasim, B. Abu Ja'far dan Al-Mansur, C. Al-Amin dan Al-Makmun, D. Al-Wastik dan Al-Mansur, dan E. Al-Mutawakil dan Al-Mansur. Jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah jawaban yang C ya, Al-Amin dan Al-Makmun. Di mana nama Al-Ma'mun sendiri itu adalah Al-Ma'mun Abdullah bin Ar-Rasyid ya, bin Al-Mahdi. Dan Al-Amin itu adalah Muhammad bin Harun Al-Amin. Selanjutnya kita ke soal nomor 10. Pada pemerintahan Bani Abbasiyah ditetapkan 8 fase kebijakan. Pada saat itu Bani Abbasiyah berada dalam kepemimpinan A. Khalifah Muawiyah, B. Khalifah Marwan bin Hakam, C. Abu Malik bin Marwan, D. Abu Ja'far Al-Mansur, dan E. Harun Al-Rasyid. Nah, jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban yang D ya, Abu Ja'far Al-Mansur. Di mana kebijakan-kebijakan tersebut itu terdiri dari salah satunya menjadikan Baghdad sebagai ibu kota, gitu, membentuk lembaga protokoler negara, membenahi angkatan bersenjata, membentuk lembaga kehakiman ya, dan lain-lainnya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa dibahas di video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di video kali ini dan video-video sebelumnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih.